Harap dicatat, Malaysia juga menikmati ilegal itu. Warga kita dilarang keras bekerja di Kuwait dan Yordan. Outsourcing kalau tidak bisa dihapus, minimal harus diatur yang lebih detail lagi. Anda yakin ya Pak nggak di reshuffle ya? Sangat yakin. Muhaimin Iskandar tidak bisa lepas dari aneka permasalahan yang dihadapi oleh para tenaga kerja Indonesia. Nah, sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ia tidak bisa cuci tangan terhadap nasib dan juga masa depan para TKI. Tapi mengapa ia kemudian memberikan pengurusan TKI kepada BNP 2 TKI? Dan apa yang membuat Muhaimin Iskandar kemudian mengkaji ulang Undang-Undang Ketenagakerjaan? Simak wawancara Newsmaker interview dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berikut ini. Pengurusan TKI di luar negeri jadi biang sengketa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BNP 2 TKI. Kedua lembaga tersebut sama-sama merasa berkepentingan terhadap nasib para TKI. Namun sejak pertengahan Oktober 2010, dualisme kewenangan itu berakhir. BNP 2 TKI mendapat tugas sebagai pelaksana atau operator TKI. Mengapa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalah dan menyerahkan kewenangan operator kepada BNP 2 TKI? BNP 2 TKI sekarang menjadi operator dalam melayani segala urusan mengenai TKI. Jadi Permenaker Trans atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 14 2010 yang saya tanda tangani beberapa waktu yang lalu memberikan kewenangan operator atau kewenangan operasional kepada BNP 2 TKI di bidang pelayanan, kemudian pengawasan sekaligus perlindungan. Dalam hal kewenangan itu, kita akan berbagi tugas dalam bidang regulasi, pengawasan, dan penjagaan agar tidak nyeleweng dari aturan yang ada. Itu kami, Kemenaker Trans. Tapi operator yang sehari-hari melayani, sehari-hari menjalankan kerjasama dengan swasta, PJTKI, memeriksa dokumen, itu BNP 2 TKI. Ini dilandasi oleh kesadaran setelah saya lakukan verifikasi, telaah, cek kemampuan BNP 2 TKI, saya yakin sudah siap, sudah mampu dari segi anggaran, dari segi SDM, sehingga 2011 betul-betul pelayanan tunggal, satu atap, tidak ada dualisme, tidak ada high cost proses akan terjadi. Jadi sebelumnya memang Anda juga menyadari ada dualisme kepemimpinan antara BNP 2 TKI atau kementerian Anda? Bisa disebut terlampau banyak meja dalam proses, tidak bisa dilayani dalam satu atap. Bisa jadi juga karena tidak terintegrasinya sistem sehingga menyulitkan. Keuntungan apa yang dirasakan oleh para TKI kita? Jadi kalau TKI mau bekerja ke luar negeri, satu syarat minimum yang harus ditempuh adalah kemampuannya, kesiapannya. Bagaimana kontrol terhadap kesiapan, BNP 2 TKI harus tahu itu. Yang kedua, proses administrasi, proses apa yang disebut syarat-syarat kesehatan, syarat-syarat ini harus diproses dengan secepat mungkin, semurah mungkin, sehingga tidak membebani TKI. Dan cepat artinya tidak lagi menunggu dalam penampungan seperti proses yang selama ini terjadi yang melelahkan, kasihan. Tetapi bahwa kita berharap yang bekerja ke luar negeri adalah benar-benar yang sudah siap segala-galanya. Siap mentalnya, siap tenaga kemampuan skillnya, siap seluruh persyaratannya. Tidak seperti sekarang yang selama ini masih saja kecolongan kita. Apa Anda tidak merasa memberikan porsi yang terlalu besar kepada BNP 2 TKI? Sebetulnya kalau soal porsi terbesar tetap swasta ya. Karena pada dasarnya kan semua pelaksanaan pemberangkatan ini dijalankan oleh swasta. Pemerintah hanya membantu memfasilitasi, melakukan pembinaan dan perlindungan. Nah, BNP 2 TKI itu semacam aparat yang melakukan pengecekan pelayanan publik sekaligus mempermudah jalur-jalur proses birokrasi saja. Sehingga porsi terbesar tetap swasta. Nah, dalam hal ini PJTKI atau PPTKIS. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai
pelaksana pelayanan saja. Karena itu terbatas pada beberapa hal yang saya kira dengan BNP 2 TKI melaksanakan itu, kami harus melakukan kontrol ketat lebih enak. Tapi ini tidak karena BNP 2 TKI kemudian teriak-teriak di media yang mengatakan bahwa ini ada 2 pintu. Oh, enggak. Karena kita melihat sekarang semua pelayanan harus 1 pintu. Proses pelayanan publik jangan sampai ada proses yang berkepanjangan. Kita tidak ingin terjadi high cost biaya ekonomi karena waktu. Soal tenaga kerja kita yang terancam vonis hukuman mati. Ya. Bagaimana Anda sebagai seorang menteri mendengar berita itu? Kita semua sangat kecewa dan prihatin dengan peristiwa-peristiwa itu. Berbagai masalah menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri, mulai dari tenaga kerja ilegal sampai mereka yang menghadapi hukuman mati. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan mereka? Tekanan ekonomi yang amat tinggi di negeri sendiri dan impian meraih penghasilan yang memadai di luar negeri mendorong TKI mengadu nasib di berbagai negara. Namun jalan ilegal yang ditempuh TKI justru membuat mereka mengalami berbagai kesulitan di luar negeri. Benarkah 1/4 dari TKI kita yang ada di Malaysia itu adalah TKI yang bermasalah? Saya kira hampir lebih 1/4, jadi kira-kira hampir setengahnya adalah para TKI yang berangkat tanpa dokumen resmi. Nah, ini masalah yang serius. Makanya kita berhasil membuat letter of intent ya, kerjasama menuju MOU yang sudah saya tanda tangani dengan Menteri Tenaga Kerja Malaysia dan Menteri Dalam Negeri Malaysia di depan Perdana Menteri dan Presiden SBY. Antara lain harus diformalkan dan dijaga betul yang sudah memiliki standar pekerja resmi. Yang pertama, paspor harus dipegang oleh pekerja, kemudian 1 minggu harus libur 1 hari. Sebelumnya nggak libur? Sebelumnya nggak libur. Nah, pihak Malaysia akhir-akhir ini berkomitmen sehingga yang tidak berdokumen tidak bisa masuk. Itu sudah muncul kira-kira 2 bulan terakhir ini komitmen itu ada. Tapi harap dicatat, Malaysia juga menikmati ilegal itu. Dengan ilegal itu lalu gaji murah. Malaysia ini bukan negara Malaysia, bukan orang-orang Malaysia. Kalau negara sama dengan kita, saya dan kita semua harus hormati Malaysia punya komitmen negara. Tapi warga Malaysia menikmati yang ilegal-ilegal ini. Nah, karena itu saya minta kepada masyarakat supaya betul-betul jangan berangkat dulu sebelum saya resmikan bekerja di sana. Moratorium yang berhasil justru yang daerah jauh. Moratorium saya lakukan di Kuwait, moratorium saya lakukan di Yordan. Warga kita dilarang keras bekerja sebagai pembantu rumah tangga khususnya atau TKI di Kuwait dan Yordan karena Yordania parah sekali. Parahnya itu kenapa, Pak? Jadi mereka diberangkatkan ke Yordania tapi tidak bekerja di Yordania, nanti dipekerjakan di negara lain. Kuwait juga begitu. Nah, alhamdulillah penutupan 2 tempat ini berhasil. Di tengah banyak kisah manis yang diterima TKI di luar negeri, tidak sedikit pula yang mengalami nasib tragis. 3 TKI di Malaysia misalnya, saat ini sedang menunggu hukuman mati karena terjerat kasus narkoba. Apa yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan mereka dari hukuman mati? Soal tenaga kerja kita yang terancam vonis hukuman mati. Ya.
Bagaimana Anda sebagai seorang menteri mendengar berita itu? Kita semua sangat kecewa dan prihatin dengan peristiwa-peristiwa itu. Tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin melakukan perlindungan, bantuan hukum, bahkan dibentuk satuan kebersamaan antara Kemlu, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Nakertrans untuk melakukan advokasi terhadap problem-problem itu. Dan itu berjalan dan sampai hari ini kita terus melakukan pendampingan. Tetapi kasus-kasus yang berat kayak hukuman mati akibat narkoba itu terutama 3 orang itu akan kita mintakan pengampunan semacam gerasi gitu. Apakah berat kasus narkoba jika memang di Sangat berat, di Malaysia? sangat berat. Narkoba di sana dalam kategori hukuman mati memang. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk 3 orang yang memang sudah vonis hukuman mati itu? Memang diplomasi level agak tinggi. Salah satunya adalah pendekatan penjelasan yang lebih detail tentang background masalahnya. Yang kedua, apabila keringanan itu diberikan, faktornya juga faktor pendekatan yang lebih sebagai 2 negara sahabat gitu. Sehingga aspek hukum tetap berlaku, misalnya keringanan dalam bentuk hukuman seumur hidup atau 20 tahun ke atas gitu, tidak sampai hukuman mati. Kita juga melakukan yang disebut negosiasi antar negara untuk agar kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi masih bisa dikurangi. Ada sebuah LSM yang juga mungkin menjadi partner di kementerian Anda mengatakan bahwa Bapak ini adalah Menakertrans yang paling lemah. Yang disebut lemah itu kan konteksnya konteks konfrontatif atau diplomatis dengan Malaysia. Bekerja dan bekerja adalah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang menteri. Nah, mengenai evaluasi terhadap kinerja sang menteri, itu adalah satu hal yang lain. Bagaimana Muhaimin Iskandar kemudian juga menyikapi soal isu reshuffle kabinet yang menimpa dirinya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaji kembali. Itulah langkah yang diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengakomodasi semua pihak yang berkepentingan dengan ketenagakerjaan. 3 masalah yang menjadi fokus pengkajian adalah outsourcing, pesangon, dan kontrak kerja. Isu reshuffle kabinet berhembus kencang, menyusul 1 tahun usia pemerintahan SBY Budiono. Beberapa menteri disebut-sebut masuk dalam daftar yang akan terlempar dari kabinet. Salah satunya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Gimana Pak rasanya lihat tiap hari di demo gitu? Mungkin nggak tiap hari, seminggu sekali deh udah Seminggu jadi sekali. langganan gitu. Saya merasakan demo itu sebagai salah satu ekspresi perjuangan mereka. Kita harus tangkap dengan baik. Sejauh mungkin saya bisa membantu dan memfasilitasi. Saya sudah tekankan kepada staf-staf saya. Pokoknya semaksimal mungkin kementerian ini harus membantu para buruh dalam mencari solusi. Ada sebuah LSM yang juga mungkin menjadi partner di kementerian Anda mengatakan bahwa Bapak ini adalah Menakertrans yang paling lemah. Ya, sebetulnya kalau menyangkut pernyataan teman-teman NGO atau kritik, saya kira biasa, perspektif yang berbeda. Yang disebut lemah itu kan konteksnya konteks konfrontatif atau diplomatis dengan Malaysia. Jangan disalah tafsirkan.
Sehingga kalau saya disuruh ikut bicara keras tentang Malaysia, anak-anak saya terlampau banyak yang harus dilindungi di Malaysia. Tidak mungkin saya berstatement keras atau terlampau berstatement politik dalam artian diplomasi. Justru saya mengurangi betul, membuat pernyataan-pernyataan yang bersifat memanaskan suasana antara Indonesia dengan Malaysia. Sekarang lagi topik panasnya adalah mengenai reshuffle kabinet. Anda deg-degan nggak sih Pak menanti-nanti reshuffle ini Pak? Pada dasarnya jabatan politik ini jabatan kepemimpinan yang siapapun bisa asal memiliki syarat kepemimpinan. Dan yang menilai seseorang bisa memiliki kepemimpinan yang baik atau tidak kalau soal jabatan menteri bersih presiden. Ya, saya terserah presiden saja. Kalau misalnya Bapak di reshuffle, apa yang akan Anda lakukan? Seperti yang saya sampaikan, reshuffle kewenangan presiden, tentu presiden pasti akan memiliki alternatif buat para menterinya untuk mengabdi. Tapi saya sampai hari ini berkali-kali bertemu beliau, tidak ada tanda-tanda itu. Kayaknya Anda yakin ya Pak nggak di reshuffle ya? Sangat yakin. Sangat yakin. Ya pemirsa, itu dia tadi wawancara Newsmaker interview dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Semoga bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa saksikan juga Newsmaker Hot Issue setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya Afiani Malik pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Dia menyerahkan kepengurusan TKI kepada